Halo semuanya, welcome to Teen Online Service. Kita mau berdiri bersama-sama. Yes. Mari nyanyikan bersama. Firman-Mu, mari semuanya bersama-sama katakan amin. Hello guys, welcome back to YouTube Alpha Omega Church Teens Online Service. Jadi di sini saya akan bawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah Teens Online Service di YouTube Alpha Omega Church. Akan tayang selalu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di sana. Dan share ke teman-teman Anda sekalian. Yang ketiga, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman untuk selalu ikuti komsel. Karena kenapa? Karena dengan melalui berkomsel, kita dapat sharing satu sama lain, dan kita dapat bertumbuh di dalam iman Kristus, dan kita tetap dapat menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Oke, sekian pengumuman dari saya.
God bless you all. Halo Atmosfer dan Hat-Tricker semuanya, gimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat, terus jaga kesehatan, dan jangan lupa terus semangat, jangan lewatin serial-serial kita setiap minggunya, oke? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fire versus mudah menyerah. Mari sama-sama katakan ya, fire versus mudah menyerah. Nah, kalau kita nih, kira-kira pernah nggak ya kita mengalami mudah menyerah? Bisa mungkin mengacung, nggak ada kanan kiri siapapun, nggak ada yang lihat, jadi kita boleh mungkin ngaku dosa dikit gitu ya. Kira-kira siapa di antara kita yang mudah menyerah? Saya pun juga. Nah, kita nggak usah khawatir kalau kita mungkin merasa, iya ya, ini aku nih mudah menyerah. Ternyata mudah menyerah itu bisa dialamin oleh semua orang. Yang tua, baik yang muda, baik yang kita kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, atau yang mungkin mau masuk kuliah dan lain sebagainya. Ternyata mudah menyerah itu bisa menyerang kepada siapa aja. Nah, hari ini kita mau membahas mempunyai fire Tuhan, tapi kok seringkali masih tergoda untuk mudah menyerah ya. Kira-kira kenapa ya? Nah, di bulan ini kita punya satu tag. When fire of God purify you, you have new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. Boleh ketik ini di kolom komen di bawah ini. When fire of God purify you, you have new life. Kita punya kehidupan yang baru, glowing in His purpose. Kita bisa bersinar dalam purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa striving for His glory and heaven aspiring. Nah, tapi anehnya kenapa sih kok kita ini seringkali tergoda untuk mudah menyerah? Kira-kira alasan apa yang menyebabkan kita mudah menyerah? Nah, berikut ada beberapa alasan kenapa orang itu mudah menyerah dan bisa menyerang siapa aja. Yang pertama adalah kurangnya disiplin. Mari kita ucapkan bersama, dimanapun kita berada, belum mandi, udah mandi, dimanapun kita berada saat ini, mari kita ucapkan bersama, kurang disiplin. Nah, karena seringkali kita itu kepinginnya mau reaching our goals without a sweat. Kita seringkali mau reaching our goals tapi nggak mau keringetan. Seringkali kalau kita kepinginnya sehat tapi nggak mau keringetan, bisa nggak sih? Makanya ada instant, mungkin vitamin atau booster dan lain sebagainya yang bisa mungkin bikin cepet kurus dan lain sebagainya. Karena apa? Seringkali orang itu nggak suka yang namanya disiplin, kurang disiplin. Seringkali setiap kita itu kepingin reaching our goals without a sweat. Makanya orang nggak banyak sampai level eksekusi udah nyerah duluan. Hal simple, mungkin misalnya ya, goal apapun dalam kehidupan kita tetap membutuhkan yang namanya disiplin dan komitmen. Mari sama-sama ucapkan disiplin dan komitmen. 2, 3, disiplin dan komitmen. Nah, mari kita lihat ya, Paulus itu bilang ke orang-orang Korintus, mari kita simak bersama di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, aku melatih tubuhku itu dalam terjemahan English itu I discipline myself. Ternyata waktu kita mau melatih diri itu butuh disiplin. Ternyata kita mau belajar sesuatu yang baru, kita butuh yang namanya disiplin. Nah, ingat, kalau kita bisa disiplin itu juga anugerah Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bisa disiplin itu juga adalah bantuan dan anugerah daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang sekali lagi bisa ngebantu kita yang kurang disiplin ini sebagai manusiawi kita untuk lebih semangat lagi, untuk lebih berkomitmen lagi. Nah, yang kedua, kenapa sih alasan untuk kita mudah menyerah? Kenapa banyak sekali tantangan? Yang kedua adalah karena kita itu terbiasa dibantu. Mungkin bisa ngaku dikit ya di kolom komen. Oh gitu, mungkin bisa ditulis dikit. Oh itu saya tuh terbiasa dibantu. Nah, karena apa? Terbiasa dibantu mungkin nggak salah. Tetapi kalau terlalu banyak akhirnya membuat kita tidak bisa mengambil keputusan.
terlalu banyak dibantu, akhirnya kita jadi lama-lama males untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Waktu kita terlalu banyak dibantu, itu akan membuat kehidupan kita itu jadi takut salah melangkah, takut salah mengambil keputusan. Daripada ntar aku dimarahin sama papa mamaku, mending aku tunggu aja mereka. Mereka bilang A, aku ikutin A. Ya kan? Kalau mereka mungkin merasa kok A ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya kan nggak bisa disalahin. Itu kan karena mama papa yang suruh aku. Nah, sekali lagi mengambil keputusan terbiasa dibantu itu juga nggak baik buat setiap kehidupan kita. Akhirnya membuat kita itu takut salah, takut gagal, berujung ke belum apa-apa itu udah maunya nyerah duluan. Itu juga sangat tidak membantu buat setiap kehidupan kita dan membuat kita itu takut gagal dan mudah menyerah. Kerja tugas misalnya, terbiasa dibantu oleh orang tua atau mungkin kakak kita atau siapapun di rumah. Nah, kita akhirnya waktu kita mau jawab pertanyaan itu sendiri, ragu-ragu, bener nggak ya? 2 kali 4 itu 8, bener nggak ya? Mungkin kita jadi mikir-mikir, karena apa? Terbiasa dibantu. Sekali lagi, kalau kita terbiasa dibantu dan itu adalah melebihi kapasitas kita dan sering kali, hampir setiap kali, itu membuat kita takut salah, sekali lagi takut gagal, takut nggak bener dan lain sebagainya. Padahal kalau kita itu mengambil keputusan buat diri kita sendiri, itu adalah bagian dari belajar. Nah, terus ujung-ujungnya juga kalau kita kebiasaan dibantu, itu bisa membuat kita menyerah duluan sebelum ngerjain tugas. Nah, juga buat setiap kita, mana ada sih orang mau belajar sesuatu yang baru itu langsung bener terus, bener nggak? Contohnya nih, kalau belajar sepeda. Nah, anak-anak saya yang ada salah satu anak saya yang paling terakhir yang umur 3 tahun baru mulai belajar sepeda. Yang tadinya mungkin masih belum bisa mengayuh sendiri walaupun roda 4, tapi akhirnya mau belajar mengayuh. Nah, saya bayangkan kalau dia di tahun depan atau 2 tahun lagi, dia udah waktunya untuk lepas roda 2-nya cadangan itu dan mulai untuk belajar sepeda sendiri, mengayuh sendiri tanpa bantuan roda yang 4 itu. Nah, dimana mungkin ada momen dia mau jatuh dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, orang kalau mau belajar itu nggak ada yang langsung beres. Puji Tuhan kalau langsung beres. Tapi ada momen kita mungkin harus agak paksa. Kehidupan kita harus agak mungkin nggak terbiasa dulu dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita bisa lebih berhasil lagi dan mungkin lebih baik lagi. Mungkin kalau kita terbiasa, aku ulangan selama ini tuh selalu diingetin kalau besok itu jadwalnya ulangan A, B dan lain sebagainya. Giliran kita harus mengingat sendiri, akhirnya ragu-ragu dan ujung-ujungnya mungkin nyerah duluan. Nah, setiap kita nih harus bisa denger nih pesan Tuhan untuk kita hari ini. Nah, Tuhan dia bicara kepada seorang pemimpin muda. Ini ada salah satu juga pesan dari pemimpin muda yang dimana Tuhan itu juga berpesan kepada dia dan Tuhan juga kasih tugas dan tanggung jawab buat kehidupan dia. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi nggak peduli waktu kita berusaha harus ngambil keputusan sendiri, ingat sendirian atau enggak, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang mau Tuhan berpesan buat setiap kita hari ini. Dan kita bisa ingat-ingat nih, kalau kita juga bisa teguh dan terus komitmen itu juga karena pertolongan Tuhan. Ini akan sangat ngebantu kita banget untuk setiap kita bisa terus komitmen, bisa terus teguh dan kuat dan kokoh dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, kenapa kok kita mudah menyerah? Yang berikutnya adalah banyaknya gangguan atau many distractions. Kita hidup di zaman yang banyak sekali gangguan-gangguan nggak penting yang mungkin saat ini datangnya dari online dan sosial media dan lain sebagainya. Bener nggak? Nah,
dikit-dikit kepinginnya tuh nge-games ya kan, dikit-dikit mungkin online school, yang lagi online school semuanya setiap kita di rumah mungkin dikit-dikit maunya kerjain tugas, maunya fokus, cengkling mungkin ada notification gitu WhatsApp dari teman-teman kita, yuk main games yuk, waduh ini langsung jadi distraction ya, banyaknya gangguan, dikit-dikit maunya sosial media, dikit-dikit aku ada ide nih buat apa? TikTok ya, mungkin seperti itu. Nah, banyak sekali gangguan di zaman sekarang ini waktu kita online school, especially dalam Instagram kita, mungkin sosial media kita, TikTok dan lain sebagainya. Itu yang akan menarik kehidupan kita, gangguan ini daripada tugas dan tanggung jawab yang harus kita justru selesaikan. Nggak jarang juga kalau kita mau jujur ya, waktu produktif kita akhirnya tuh terpotong dan bahkan termakan. Karena apa? Gangguan-gangguan yang seperti ini. Yang setuju mungkin bisa katakan yes dalam hati gitu ya, biar mungkin kanan kiri kita nggak dengar gitu ya. Nah, realitinya dreams and specific goals itu require focus and strategic execution day after day. Mari kita ucapkan sama-sama. Dreams and specific goals require focus and strategic execution day after day. Kita harus ingat nih, realitinya mimpi dan goal-goal kita yang mau kita capai itu memerlukan fokus dan strategi yang dieksekusi, dalam arti yang harus dilaksanakan setiap harinya. Ada langkah-langkah yang dieksekusi setiap harinya untuk bisa mencapai mimpi kita dan goal-goal kita dalam kehidupan ini. Ya, saya tahu gangguannya banyak. Kita juga mungkin merasa setiap hari kok di rumah terus ya, online school terus, mungkin boring dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat, konsisten itu sangat penting. Yes, konsisten membuat kita itu seperti kayak doing our routine. Rutinitas yang setiap hari kok harusnya mungkin aku paling enggak itu istirahat bisa ketemu kawan-kawanku dan lain sebagainya biasanya. Tetapi di online school ini kok kayaknya rutin banget ya. Rutinitas ini membuat saya boring. Tapi ingat, konsisten dan rutinitas kita itu diperlukan dalam hal juga mungkin online school, pekerjaan kita. Karena tanpa konsisten juga kita tidak akan bisa berhasil. Jadi kita perlu ingat ya, juga nasihat Paulus ke orang-orang Korintus tentang gangguan, coba kita lihat sama-sama. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ini penting banget untuk kita bisa mungkin baca berulang kali ayat ini, dan ini akan mengingatkan kita kalau pada saat kita mungkin di rumah kita ditegur sama papa mama kita karena kita mungkin nggak fokus ya kan, ngerjain tugas yang harusnya deadline-nya mungkin hari Jumat, ternyata sampai hari Minggu belum juga selesai, belum juga kelar. Akhirnya kita diingetin mungkin ya, kita sedikit ditegur orang tua kita, ayo jangan lupa loh ya kerjain dan lain sebagainya. Nah, katanya Paulus, semua itu untuk kepentingan siapa? Kamu sendiri. Untuk kepentingan saya sendiri. Untuk kepentingan kita semua. Justru bukan untuk menghalangi kita dalam kebebasan kita, tetapi justru mentraining kita untuk melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Karena kita tahu dalam kita sebagai pelajar pun itu adalah gimana kita bisa melayani Tuhan lewat sekolah kita juga. Jadi mari kita juga enggak menghindari itu, kita merasa boring dengan teguran-teguran, tapi kita tahu bahwa itu semua untuk kepentingan kita bersama. Nah, kenapa untuk bisa fokus dan tidak terganggu itu sangat penting buat kehidupan kita? Karena sekali lagi, dreams and specific goals require focus and strategic execution day after day. Mimpi dan spesifik goal kita itu sangat membutuhkan fokus dan strategi yang bisa dieksekusi terus setiap harinya. Dan yang keempat, kenapa kok kita merasa mudah menyerah dan banyak godaan? Yang keempat adalah godaannya merasa gagal sekali itu seems like fail forever.
Mungkin ada yang merasa seperti itu, kita bisa mungkin dalam hati, I think itu gue banget nih. Nah, ini adalah pesan buat setiap kita, jangan khawatir. Nah, kenapa tapi kok kita seringkali mikir seperti ini? Baru sekali gagal udah menyerah. Kita tentunya pernah mikir seperti itu, saya juga pernah mikir seperti itu. Nah, inilah yang bikin kita, alasan kita untuk mudah menyerah. Tapi kita perlu banget untuk ingat ini nih, bedanya orang sukses dan tidak adalah, kita bisa type bersama ya di kolom komentar di bawah. Orang sukses turn failure into an opportunity. They didn't give up. Nah, ini sekali lagi bedanya orang sukses dan tidak adalah orang sukses itu turn failure into opportunity. Orang sukses itu bisa mengubah dari kegagalan menjadi kesempatan. Inilah yang membuat mereka bisa sukses dan terus striving, bisa terus bertahan dan bahkan going to the next level. Karena apa? Mereka nggak cepat menyerah. Dan bukan berarti sekali gagal itu menyebabkan kita pasti gagal selamanya. Nah, dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, mari kita simak bersama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Alias jatuh sekali itu bukan berarti gagal selamanya. Kita bisa ketik juga di kolom komen, jatuh sekali bukan berarti gagal selamanya. Please, kita mau hapus semua mindset itu dan pikiran itu dalam kehidupan kita, dalam mungkin pikiran kita, mindset kita bisa harus dirubah. Jatuh sekali bukan berarti gagal selamanya. Karena justru kebenaran Kristus, kuasa kebangkitan Yesus, Yesus bangkit itu supaya kuasa dan spiritnya, kebangkitan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam mindset kita. Orang Kristen bisa jatuh, oh iya, bisa banget. Namanya juga manusia. Tetapi dengan kekuatan Tuhan akan bangkit kembali. Nah, kalau kita udah tahu ada beberapa hal, ada 4 hal yang terus bisa menyebabkan kita mudah menyerah. Kira-kira nih, yang kedua, langkah apa dan aplikasi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa simak ya sama-sama. Mari kita ucapkan juga bersama, reach out for help. Mari sama-sama ucapkan, 2, 3. Reach out for help. Gak mudah ya untuk setiap kita itu mau untuk reach out for help. Take courage and bravery. Mungkin ada yang kita merasa mungkin minder, malu, masa kayak gini aja kok aku harus reach out for help. Masa sih aku kayak gini aja kok harus mungkin minta bantuan kepada mentor kita, atau mungkin kakak kita, atau bahkan orang tua kita. Nah, tapi penting banget buat setiap kita. Kalau kita merasa mungkin what to do, gimana nih kalau aku mudah menyerah, ada beberapa hal yang mungkin dalam mindsetku, pikiranku itu membuat aku malah mundur atau malah stagnan. Nah, yang pertama adalah reach out for help. Minta tolong kepada orang yang lebih disiplin. Minta tolong mungkin orang yang lebih pengalaman. Minta tolong kepada mungkin mentor kita. Minta tolong kepada orang tua kita. Minta tolong kepada orang lain yang mungkin lebih prof dan pengalaman dalam masukan dan disiplin buat setiap kehidupan kita. Dan tentunya most importantly, minta tolong Tuhan. Sekali lagi mari ucapkan bersama, minta tolong Tuhan. 2, 3, minta tolong Tuhan. Kita nggak perlu sungkan-sungkan, kita nggak perlu malu. Kalau mungkin kita bingung mesti minta tolong ke siapa, dan mungkin kita tinggal sendirian di kos dan lain sebagainya. Ingat, ada satu pribadi yang kapanpun kita bisa akses dan minta bantuannya, yaitu adalah minta tolong Tuhan, ask God for help, supaya Dia kasih spirit kepada kita untuk nggak mudah menyerah. Dan langkah yang kedua yaitu be kind to process. Mari sama-sama kita akan ucapkan bersama, be kind to process. Most of us, setiap kita, hampir ya, banyak dari kita itu nggak suka yang namanya proses. Kalau kita bisa mungkin menghindar dikit, kalau bisa itu maunya pokoknya final lah, instan aja, nggak mau proses. Nah, we hate process, we hate discomfort, we hate discipline, we hate making tough decision. Waduh, ini gimana nih antara kayak mungkin hidup dan mati nih.
gimana nih, aduh pokoknya kita nggak suka dengan yang namanya proses, kita nggak suka dengan yang namanya mungkin nggak comfortable, suasana yang mungkin baru, kita nggak suka yang namanya disiplin, kita nggak suka mungkin ada hal-hal atau mungkin keputusan yang mungkin berat banget buat setiap kehidupan kita. Waktu kita ngadepin itu kayaknya mau, kalau bisa mungkin lari aja lah. Pelarian kita, seringkali itu yang ada dalam pikiran kita, mudah menyerah. Tetapi justru kita perlu ingat, dalam proses itu justru yang men-stretch kita, yang terus bisa membangun setiap kehidupan kita, memproses kita untuk jadi lebih baik lagi. Dan malah mungkin leadership kita, mungkin mental kita di-stretch lebih lagi dan lebih maju lagi. Sekali lagi, proses itu justru men-training kehidupan kita dan membuat kita bisa punya stronger mentality. Nah, jadi buat setiap kita hari ini, kalau kita bahas mengenai fire versus mudah menyerah, ingat nih, kalau kita mungkin merasa, aduh, ini aku banget nih hari ini nih. Hari-hari ini mungkin kita bingung mesti kayak gimana dan lain sebagainya. Kita perlu ingat bahwa, hey, tenang, nggak cuman saya, nggak cuman kamu, dan kita semua itu ternyata pernah mengalami yang namanya mudah menyerah. Jadi don't worry, itu dialamin oleh siapa aja, itu normal banget. Nah, pembahasan hari ini tetapi mengingatkan kita, kalau kita bisa disiplin itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan bisa ngebantu kita untuk menjadi lebih dan lebih lagi disiplin dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa teguh dan terus komitmen dan terus kokoh, terus kuat dalam menghadapi mungkin kesempatan-kesempatan ataupun challenge saat ini, ingat semuanya itu adalah pertolongan juga dari Tuhan. Itu akan ngebantu banget buat setiap kita untuk bisa terus teguh, terus komitmen dalam setiap langkah kita. Waktu kita bingung, Tuhan membantu kita untuk menguatkan kita, untuk strengthen us. Di mana nih, kira-kira langkah apa nih yang harus kita ambil? Ingat, itu semua adalah karena pertolongan Tuhan juga. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya mimpi, dreams, and specific goals require focus and strategic execution day after day. Jadi kalau kita mempunyai mimpi dan goal tertentu, ingat itu semua butuh yang namanya fokus. Kita bisa tulis di kolom komentar, fokus. And strategic execution day after day. Dan kita juga butuh yang namanya strategi yang bukan cuma di list, tetapi yang dilakukan dan dieksekusi setiap harinya. Orang Kristen bisa jatuh? Bisa banget. Tetapi dengan kekuatan Tuhan akan bisa bangkit kembali. Yang setuju juga tangan yes yang panjang mungkin dimanapun kita berada, atau kita bisa tulis di kolom komen. Jadi sekali lagi, apa hari ini yang bisa kita lakukan dan aplikasi dan langkah apa? Yang pertama adalah reach out for help. Kita nggak usah malu-malu kalau kita lagi bingung, kita lagi mungkin kepingin menyerah, kita bisa reach out for help. Mungkin ke mentor kita, mungkin ke leader komsel kita, atau orang tua kita, atau kakak kita. Dan terlebih lagi adalah Tuhan yang bisa kapanpun kita akses. Dan yang kedua, kita bisa be kind to process. Sekali lagi, yang pertama reach out for help, dan yang kedua be kind to process. Mari kita nggak melarikan diri, nggak pelarian terhadap proses, tetapi kita perlu ingat bahwa proses itu justru men-training setiap kehidupan kita jadi lebih baik lagi. And I believe when fire of God purify you, you have new life, glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. Mari sama-sama kita terus berdoa buat setiap kita terus punya semangat dan gak mudah menyerah. Oke? Mari kita doa bersama ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami terus diingatkan, usia kami berapapun, ternyata semua kita normal banget kalau kita merasa mudah menyerah dan mau menyerah. Tetapi Tuhan, hari ini Kau mengingatkan kami, Tuhan, untuk nggak sungkan-sungkan reach out for help. Dan terlebih lagi Tuhan membuka lebar untuk terus bisa kita mengakses Dia, membutuhkan pertolongan Tuhan kapanpun itu Tuhan bisa diakses. Dan mari setiap kita terus diingatkan, nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu terhadap Tuhan ataupun mentor kita, orang tua kita saat kita butuh
kita perlu yang namanya take courage and bravery. Dan yang kedua, kita juga nggak mau melarikan diri daripada proses karena kita tahu bahwa be kind to process is needed. Kita perlu banget justru proses untuk mentraining setiap kehidupan kita, stretches untuk kehidupan kita supaya kita semakin justru going to the next level. Dan kami percaya Tuhan bahwa purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bisa complete, bisa terwujud dan bisa dicapai di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkata, amin. Jangan lupa ya, next week kita ketemu lagi. See you!